Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Komala. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tujuan MI. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh dari lembaga pendidikan formal maupun non-formal untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Agar kualitas yang diharapkan dapat tercapai, diperlukan atau dibutuhkan penentuan tujuan pendidikan yang tepat. Tujuan inilah yang menjadi penentu keberhasilan dalam proses membentuk kepribadian manusia yang berkualitas dan tidak mengesampingkan unsur-unsur dalam pendidikan. Pendidikan dasar adalah pendidikan awal individu untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dasar merupakan masa peralihan dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, yang artinya awalnya anak belajar sambil bermain, tetapi ketika memasuki sekolah dasar, anak lebih terarah pembelajarannya, lebih tertib dan juga lebih serius. Nah, suatu kegiatan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tidak akan tercapai jika tidak dilakukan pengorbanan, usaha yang maksimal, dan juga berdoa kepada Tuhan. Mengenai keberhasilan tujuan, diperlukannya pelaku kegiatan yang bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan dapat mencapai tujuan jika pelaku kegiatan bersungguh-sungguh dalam merencanakan dan menjalankan pendidikan dengan baik. Setiap sekolah dasar atau MI pasti memiliki tujuan. Tujuan itu seharusnya tidak hanya menjadikan anak ingin belajar, membaca, menulis, maupun berhitung, tetapi seharusnya tujuan sekolah dasar atau MI itu adalah menghasilkan perubahan-perubahan yang dapat meningkatkan kualitas dirinya dan juga memajukan pendidikan. Seperti yang dikatakan bahwa tujuan adalah suatu usaha untuk memberikan rumusan hasil yang diharapkan oleh subjek belajar atau siswa setelah memperoleh pengalaman yang berfungsi sebagai pedoman untuk pendidik mengajar peserta didik agar pembelajaran lebih terarah dan dapat memajukan pendidikan. Tujuan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dirancang untuk membentuk manusia yang memiliki karakter, berkepribadian mulia, kritis, kreatif, taat beragama, santun, peduli terhadap sesama, dan tolong-menolong. Tujuan diadakannya sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah itu adalah untuk agar anak itu memahami potensi dirinya, peluang, dan dapat merencanakan masa depannya sesuai dengan tujuan yang ia ingin capai. Tujuan akhir dari pendidikan dasar ialah untuk menjadikan manusia yang bertanggung jawab terhadap pengembangan bangsa dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang berikutnya dan juga dapat menjadi manusia yang dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Maka dari itu, sekolah merupakan tempat yang tepat untuk meningkatkan kualitas diri dan memajukan pendidikan. Fungsi dari pendidikan yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan, harkat, dan martabat dalam upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, dapat disimpulkan bahwa tujuan itu adalah sesuatu yang ingin dicapai atau yang ingin diperoleh oleh suatu kegiatan, yaitu kegiatan pendidikan. Nah, hasilnya itu harus menghasilkan perubahan-perubahan yang dapat meningkatkan kualitas diri dan memajukan pendidikan. Tujuan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah bagi pendidik adalah untuk mempermudah menyusun program atau kegiatan yang akan dilakukan serta mengawasi, mengontrol, dan memberikan penilaian. Jadi kalau misalnya ada target kan kita lebih terarah, terus sampai bisa mengontrol sampai mana sih tujuan ini sudah tercapai gitu, agar mencapai tujuan akhir dari pendidikan. Nah, tujuan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah bagi peserta didik ialah peserta didik akan lebih terarah juga pembelajarannya dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
MI sebagai kurikulum inti. Nah, harus diakui bahwa hingga saat ini masih banyak orang tua yang tidak mementingkan atau tidak memperdulikan pendidikan bagi anak-anaknya. Padahal pendidikan itu sangat penting ya. Apalagi pendidikan usia dini itu sangat penting dan harus direncanakan. Bahkan ada yang menyatakan bahwa pendidikan seorang anak manusia itu berlangsung selama hidup sepanjang hayatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, utlubul ilmi minal mabdi ilallah di. Artinya, menuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Itu menandakan bahwa pendidikan sangat penting bagi manusia. Nah, pendidikan sangat penting bagi kehidupan, untuk menjalani kehidupan, karena dengan adanya pendidikan setiap individu akan memperoleh ilmu pengetahuan dan memiliki ilmu pengetahuan untuk menjalani kehidupan dengan baik, lebih terarah dan dapat mewujudkan cita-citanya. Satu hal yang perlu diingat bahwa dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, maka akan menciptakan bangsa Indonesia yang berilmu dan berwawasan luas, sehingga Indonesia dapat menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan bermanfaat bagi bangsa. Dalam pendidikan itu perlu pedoman yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apa itu pedomannya? Yaitu kurikulum. Kurikulum adalah salah satu instrumen yang diharapkan memberikan arah untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum disusun dan dikembangkan yang kemudian digunakan sebagai pemandu dalam pembelajaran, dalam mengarahkan peserta didik di dalam pembelajaran untuk menjadikan peserta didik manusia yang berkualitas dan mampu proaktif menjawab tantangan yang selalu berubah, menjadi manusia yang terdidik, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelenggarakan pendidikan untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum memiliki jenjang, yaitu kurikulum untuk SD atau MI, untuk SMP atau MTS, dan untuk SMA atau MA atau SMK. Nah, bahkan pendidikan anak dapat mencapai perguruan tinggi juga. Tapi mengapa SD atau MI menjadi kurikulum inti dari pendidikan? Karena pendidikan di Indonesia dapat diperoleh melalui 3 jalur. Salah satunya adalah dengan cara menempuh pendidikan formal. Pendidikan formal di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenjang, yaitu dasar, menengah, atas, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar, yaitu SD atau MI, akan mempengaruhi pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan menengah dan tinggi. Karena jika jenjang pendidikan dasar kurang diperhatikan, maka kemungkinan kualitas pendidikan individu tersebut akan menjadi kurang baik nantinya ke depannya. Nah, keberhasilan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi kebanyakan dipengaruhi oleh pendidikan dasar di SD dan di MI yang telah ditempuh sebelumnya. Artinya pendidikan dasar dijadikan acuan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Pendidikan dasar merupakan jembatan untuk peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, serta agar mampu bersaing dalam skala regional maupun internasional. Seperti yang diketahui bahwa anak seusia SD dan MI itu seperti kertas putih ya. Apabila kertas itu diisi dengan hal-hal yang negatif, maka akan tumbuh menjadi anak yang membawa kenegatifan bagi dirinya, bahkan lingkungan masyarakat atau keluarganya bahkan. Akan tetapi apabila kertas putih itu diisi dengan hal-hal yang positif, yang bisa mengembangkan
yang bisa mengembangkan kerja otak anak, membentuk kepribadian yang baik, maka kedepannya akan menjadi anak yang membawa prestasi bagi dirinya sendiri, keluarga maupun bangsa. Nah, selain itu pendidikan dasar merupakan dasar dari pendidikan agar dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih baik ke depannya dan menjadi generasi penerus bangsa serta dapat ikut serta memajukan negara dalam bidang pendidikan. Untuk itu, tugas orang tua yang memiliki anak itu bertugas untuk mendidik, mengembangkan kemampuan-kemampuan anaknya agar anak memiliki berbagai macam keterampilan serta mempersiapkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yang lebih baik. Dan tugas pendidik khususnya di SDMI ialah menanamkan hal-hal yang baik, yang positif dalam diri peserta didik dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar dapat memiliki banyak keterampilan yang diminatinya. Oleh karena itu, pendidikan dasar SD atau MI disebut sebagai kurikulum inti dalam pendidikan. Berikutnya adalah pendekatan pembelajaran yang relevan. Sebelum kita mengetahui pendekatan apa saja yang relevan digunakan, sebelumnya kita harus mengetahui dulu pendekatan pembelajaran itu apa. Pendekatan pembelajaran adalah suatu langkah untuk menempatkan peran atau sudut pandang dalam suatu pembelajaran, apakah pembelajaran tersebut lebih didominasi oleh kegiatannya oleh guru atau malahan lebih didominasi kegiatannya oleh siswa. Pendekatan pembelajaran juga dapat menjadikan suatu pembelajaran lebih efektif dan juga dapat menunjang pencapaian keberhasilan prestasi siswa. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik haruslah lebih selektif dalam memilih dan juga memilah pendekatan yang cocok diterapkan pada pembelajaran tersebut. Nah, adapun pendekatan pembelajaran yang relevan atau cocok diterapkan di MI ada dua. Yang pertama adalah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini adalah pendekatan yang diterapkan di pembelajaran di mana siswa akan dibangun pengetahuannya sendiri. Jadi, dengan pendekatan ini siswa akan didorong untuk memecahkan suatu masalah sendiri melalui kegiatan berpikir secara kreatif dan juga produktif, sehingga dia bisa menciptakan pemahamannya sendiri. Pendidik dalam pendekatan pembelajaran ini berperan sebagai fasilitator, di mana pendidik hanya menyediakan suasana yang dapat menunjang dan juga memberikan arahan kepada siswa agar siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri. Selain itu, pendekatan konstruktivisme ini juga dapat memberikan motivasi kepada siswa bahwa kalau belajar itu tanggung jawab siswa itu sendiri, dan juga siswa juga dapat lebih terasah gitu dalam menanyakan suatu pertanyaan atau berpikir secara mandiri. Siswa juga akan terbantu dalam memahami dan juga mengembangkan pemahamannya pada suatu konsep yang diberikan oleh guru. Dalam pendekatan pembelajaran konstruktivisme ini juga, guru dituntut untuk memberikan contoh-contoh yang konkret dan juga realistik. Contoh tersebut dipergunakan untuk membantu siswa memberikan gambaran permasalahan yang akan dipecahkan oleh siswa. Namun, dalam penerapan pendekatan konstruktivisme ini, guru harus memiliki kesiapan yang matang dari segi sarana prasarana, kemudian dari segi waktu, kualifikasi, dan juga pengaturan kelas. Yang kedua adalah pendekatan contextual learning atau CTL. Pendekatan ini adalah pendekatan yang diterapkan oleh guru di mana guru mengaitkan materi dengan kondisi atau situasi di dunia nyata atau kejadian
dalam kehidupan sehari-hari yang dikenali oleh siswa, sehingga siswa dapat memahami materi yang diajarkan oleh guru. Jadi guru hanya memberikan arahan-arahan, misalnya guru membentuk beberapa kelompok siswa, kemudian diberikan permasalahan, lalu siswa akan mendiskusikannya dan terbentuklah pemahaman baru terhadap materi tersebut. Pemahaman baru yang ditemukan oleh siswa sendiri itu nantinya dapat dipergunakan siswa jika suatu saat siswa menemukan masalah yang serupa. Ada 7 komponen pada pendekatan contextual learning ini. Yang pertama adalah konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pembangunan pengetahuan sendiri melalui kegiatan pemecahan masalah, sehingga siswa dapat menemukan pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan pemikirannya sendiri. Yang kedua adalah bertanya. Bertanya dapat digunakan untuk menggali pengetahuan siswa, mengecek kembali pemahaman siswa, dan juga untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah menemukan atau inquiry, di mana siswa dalam mendapatkan suatu pengetahuan bukan dari hasil mengingat-ingat suatu fakta atau konsep, tetapi mereka menemukan sendiri materi atau pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, guru harus menciptakan suasana yang mendukung. Nah, siswa dalam menemukan pengetahuannya sendiri itu melalui kegiatan observasi, membuat pertanyaan, membuat hipotesis, mengumpulkan data, dan memberikan kesimpulan. Yang keempat adalah masyarakat belajar, di mana dalam suatu pembelajaran diharuskan adanya kerjasama, baik itu antar siswa maupun dikelompokkan dalam suatu kelompok. Yang kelima adalah pemodelan. Dalam suatu pembelajaran atau beberapa pembelajaran diharuskan adanya model terlebih dahulu untuk ditiru oleh siswa. Misalnya dalam pelajaran olahraga, cara melempar bola atau cara mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, guru harus memberikan contoh yang dapat ditiru oleh siswa dan diikuti oleh mereka. Kemudian yang keenam adalah refleksi. Refleksi di sini dipergunakan untuk mengingatkan siswa kembali mengenai pengetahuan yang telah dia peroleh sebelumnya. Jadi seperti mereview kembali. Yang terakhir adalah penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Penilaian ini dipergunakan untuk atau sebagai gambaran perkembangan belajar siswa. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh guru atau tidak? Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran untuk kurikulum 2013. Menurut Kurniawan, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang memiliki prinsip utama dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, yaitu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan dapat menarik perhatian peserta didik untuk aktif. Pendekatan pembelajaran adalah kumpulan cara atau metode yang digunakan oleh pendidik dalam melakukan proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran saintifik digunakan dalam kurikulum 2013. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang berfokus pada peserta didik dalam mencari tahu pengetahuan yang akan dipelajari. Menurut McCollum dalam Musfikon dan Nordiansyah tahun 2015, adapun komponen yang penting dalam mengajar menggunakan pendekatan saintifik ada 4 komponen. Yang pertama, menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mengamati. Yang ketiga, melakukan analisis. Dan komponen yang keempat yaitu berkomunikasi. Dari 4 komponen tersebut dapat dijabarkan melalui praktek pembelajaran.
Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasi. Dan yang terakhir, mengkomunikasi. Menurut Ghazali, pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik jadi lebih bermakna. Mengapa jadi lebih bermakna? Karena peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan dari mana saja dan kapan saja. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya dan akan membahas mengenai relevansi pendekatan pembelajaran dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama kita bahas yaitu tujuan MI tadi ya. Tujuan MI itu seharusnya tidak hanya membuat anak ingin belajar, bisa membaca, bisa menulis, dan bisa berhitung. Tetapi seharusnya tujuan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ialah menghasilkan perubahan-perubahan terhadap peserta didik ke hal yang positif yang dapat meningkatkan kualitas dirinya dan dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah bagi pendidik ialah untuk mempermudah menyusun program atau kegiatan dan juga mengawasi, mengontrol, dan memberikan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan. Karena suatu kegiatan pasti memiliki tujuan, artinya memiliki target. Nah, memiliki target berarti ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, tugas kita adalah sebagai pendidik ialah mengawasi, mengontrol, maupun memberikan penilaian. Nah, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam proses pembelajaran, maka pendidik tugasnya adalah memperbaiki. Tetapi jika ada kelebihan-kelebihan, maka pendidik harus mempertahankan proses pembelajaran yang baik itu agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu MI sebagai kurikulum inti dalam pendidikan. MI merupakan pendidikan dasar yang menjadi awal di mana anak membentuk kepribadian dan mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. MI merupakan pendidikan dasar yang menjadi penentu keberhasilan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena jika pendidikan dasar tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak diperhatikan, maka akan berdampak tidak baik ketika si anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu, perlunya bimbingan dan arahan dari orang tua, guru maupun orang-orang yang bersangkutan agar pendidikan dasar dapat menjadi dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Nah, oleh karena itu, masa ini dapat dimanfaatkan dengan baik dengan cara memberikan hal-hal yang positif atau membentuk hal-hal yang positif dalam diri anak, mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh anak, dan membentuk potensi baru yang dapat bermanfaat bagi masa depan si anak. MI merupakan kurikulum inti dalam pendidikan. Oleh karena itu, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah hendaknya merencanakan dan menjalankan proses pembelajaran dengan baik agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Salah satu caranya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak dan kebutuhan anak agar dapat meningkatkan kualitas anak, yaitu dengan pendekatan konstruktivisme ataupun pendekatan CTL. Tetapi di dalam kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang menekankan pada penilaian pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, pendekatan pembelajaran yang digunakan ialah pendekatan saintifik yang artinya si anak dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dalam merencanakan pendekatan pembelajaran, pastinya berpedoman pada kurikulum. Kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan yang bertujuan agar pendidikan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, adanya relevansi antara pendekatan pembelajaran dengan pengembangan kurikulum MI. Dalam pembuatan kurikulum, adanya pemisah antara ide-ide perencanaan kurikulum dengan usaha-usaha implementasinya karena keterlibatan personal dalam perencanaan kurikulum. Seperti yang dilansir dalam jurnal yang disusun oleh Awaliyah, bahwa pendekatan kurikulum
memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu administrative approach, yang artinya perencanaan kurikulum dibuat oleh personal bagian atas, lalu turun ke instansi bawah, lalu diberikan kepada guru. Yang artinya guru di sini bersifat pasif dan hanya sebagai penerima dan pelaksana kurikulum tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perencanaan kurikulum yang bersifat administrative approach, yaitu ide atau gagasannya itu berasal dari personal bagian atas yang berwenang atau disebut juga dengan pemerintah. Tetapi sebaliknya, perencanaan kurikulum yang bersifat grassroots approach, yaitu konsepnya itu dari bawah. Artinya, ide atau gagasan berasal dari inisiatif para guru atau sekolah secara individu yang tentunya menginginkan kemajuan dalam pendidikan. Jadi, para guru atau sekolah dapat merencanakan dan merumuskan kurikulum jika terdapat kekurangan pada saat melaksanakan kurikulum tersebut. Dapat saya simpulkan bahwa kurikulum itu dibuat oleh pemerintah, tetapi pemerintah memberikan kebebasan kepada para guru atau sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Misalnya sekolah kurang mampu untuk melaksanakan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, maka tugas sekolah ialah menyesuaikan, tetapi tetap berpedoman pada kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Nah, sekolah juga dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan tujuan sekolah tersebut. Dan juga guru atau sekolah yaitu berhak untuk merencanakan dan merumuskan kurikulum jika terdapat kekurangan pada saat melaksanakan kurikulum tersebut. Cukup sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.